Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita dalam rintikan hujan yang terus menyertai kita. Bahkan dalam perjalanan tadi Masya Allah ta'ala dari Gresik sampai Mojokerto, ya, hudasnya hujannya deras yani sekali dan anginnya sangat kencang. Makanya qaddar masya ma fa'al, nggak sampai tepat waktu, tapi alhamdulillah paling tidak ada beberapa space waktu untuk kita bisa menyampaikan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 biidznillah taala. Di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di ayat yang ke-22 yakni wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Baik. Jamaah dirahmati Allah, sejatinya ya ayat ini masih ada penutupnya, yaitu ayat yang ke-23. Ya, di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala yang berfirman yakni tentang ya fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun. Ya, ini adalah kebenaran. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas di ayat yang ke-20 ya. Wa fil ardi ayatul lil mukminin. Ya. Jadi ada 3 media Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk berfikir. Yang pertama adalah bumi, di mana di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurna, dengan begitu indah, dengan selaras dan seimbang. Pun demikian ada ciptaan-ciptaan khusus yang tidak diberikan kepada yang lain. Ini sebuah bukti bahwa di atas muka bumi ini Masya Allah yani ta'ala banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, dan memang ada tanda-tanda keberadaan Allah. Karena tak mungkin adanya alam semesta ini muncul dengan tiba-tiba. Tak mungkin adanya rotasi, pun demikian pergantian malam dan siang ini kemudian hanya sekedar siklus dan berjalan dengan sendirinya, nggak mungkin. Makanya kita sampaikan yani dahulu bagaimana Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ingin membantah ya orang-orang ateis, ya orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan dengan logika. Ya, makanya kita sampaikan yani dulu bagaimana ceritanya Abu Hanifah ketika berkisah ada ya sebuah kapal besar tanpa ada nahkoda, kemudian barang-barang masuk sendiri, kemudian berjalan di lautan sendiri tanpa ada nahkoda, nggak ada supirnya. Kemudian ketika sampai di dermaga turun sendiri barang-barang, ternyata hal itu didustakan oleh ateis ya. Kemudian Abu Hanifah dengan mudahnya membalikkan kondisi. Kalau memang Anda mengingkari kisah yang tadi saya ceritakan bahwasanya ada kapal berjalan sendiri, itu enggak mungkin, seharusnya engkau lebih ya mendustakan orang yang masih percaya alam semesta ini berjalan dengan sendirinya, karena ini enggak mungkin. Sebagaimana enggak mungkin engkau percaya bahwasanya ini enggak mungkin kapal berjalan sendiri, pun demikian alam semesta ini lebih besar daripada sebuah kapal, nggak mungkin berjalan dengan yani sendirinya. Dan cara seperti ini adalah yakni cara yang mudah untuk mematahkan argumentasi dan hujah-hujahnya orang-orang
yakni ateis. Baik. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Adapun pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala firman, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, di ayat yang ke-21 dan wa fis sama. Allah mengajak kepada kita agar selalu merenungkan. Afala tubsirun, kenapa engkau tidak lihat, kenapa engkau tidak saksikan, kenapa tidak engkau tadabburi. Anfusikum, di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita. Ya. Untuk menunjukkan banyak hal, nanti kita akan sampaikan. Termasuk di antara media yang ketiga di ayat yang ke-22, wa fis samai. Kenapa engkau tidak memikirkan, tidak menjiwai pula, tidak mentadaburi rizki yang Allah turunkan dari apa? Langit. Wa fis samai rizqum wa ma tu'adun. Semuanya sudah dijata oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah di antara tiga media yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ajang untuk kita merenungkan akan keberadaan Allah secara rububiyah, dan yang nanti kita akan sampaikan, hal ini juga menunjukkan akan keesaan Allah dalam ibadah. Taib, ayat yang ke-21 ya. Ya. Taib. Di ayat yang ke-21 Allah SWT firman, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, kita mulai dulu dari penggalan akhir dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala firman, afala tubsirun. Kalau kita terjemahnya apa di situ? Tubsirun, melihat. Taib. Lah disinilah kita ingin membahas tafsir dari basor. Ya, al-basor. Memang basor seringkali kita terjemahkan dengan melihat. Itu juga tidak salah. Akan tetapi di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, al-basor itu memiliki tiga makna. Ketika seseorang disuruh oleh Allah untuk menggunakan media basor, itu memiliki makna yang beragam. Yang pertama adalah mata kepala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Yusuf ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala bercerita ya tentang kisah akhir dari perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, hampir berakhir sih kisah ini. Ketika Nabi Yakub alaihissalam, ayahanda dari Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu begitu sedihnya sampai Allah sebenarnya timpakan ujian, matanya apa? Yani buta. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman, falamma anja al-basyiru alqa ala wajhi fartadda basira. Di sini ada kata-kata basar. Ya, artinya sebelumnya buta, dengan izin Allah akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatannya. Basar di sini artinya mata kepala. Yang kedua, ya, itu bisa bermakna mata hati. Nah, sebagaimana ada di dalam surat Al-A'raf ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat Al-A'raf, ya, wa in tad'um ilal huda la yasma'u walau sami'u mastajabu lakum. Di dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala, walau sami'u, ya, wa in tad'um la yasma'u walau sami'u walau kanu la yubsirun walau sami'u. Ya, dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi kita ketika mendakwai orang kafir yang bengal, yang bebal, yang memang sedari awal enggak mau beriman. Ya, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Ketika engkau berusaha untuk mendakwai, sebenarnya ceritanya kepada Rasulullah. Ya, ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang masuk, ya, komunitas yang paling berat, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk yang Uqbah ibn Mutib dan teman-temannya Umayyah ibn Khalaf. Wa in tad'umil huda, mereka enggak akan mendengar. Meskipun dalam hati kecil mereka percaya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini adalah wahyu.
bukan buatan sendiri, bukan gubahan Nabi SAW. Mereka sadar karena mereka mengetahui Nabi SAW tahu track recordnya adalah seorang yakni ummi, nggak bisa, dari mana dia mendapatkan ini semua. Tapi karena memang ngeyelnya, irinya, ini bercampur aduk, congkaknya, sombongnya, yang akhirnya kemudian mereka tidak percaya. Nah, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala firman, ahum la yubsirun. Ya, mereka itu tidak melihat dengan mata hati, artinya tidak beriman. Karena kalau seandainya mata kepala itu melihat langsung, menyaksikan. Kalau dengan mata hati itu berarti apa? Yani dengan beriman. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah, ini adalah makna yang ketiga. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, para ulama artinya mata ya itu bermakna merenung atau tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 125. Ketika manusia kelak nanti akan dibangkitkan dari alam kubur, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, ya. Kenapa? Qala rabbi hasyartani a'ma. Kenapa engkau butakan kami? Ya, di padang mahsyar. Padahal dulu ketika kami hidup di dunia, Masya Allah Ta'ala, kami masih diberikan penglihatan. Para ulama mengatakan ini adalah kondisi bagaimana manusia disuruh untuk merenungkan, untuk mentadaburi ya setiap ciptaan Allah agar nantinya mengarah kepada keimanan, dan itu tidak terjadi pada orang-orang yang kafir. Termasuk diantaranya itu adalah surat ini Al-Dzariyat ayat 20 yakni 1, wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu bukan sekedar kemudian yakni kita diminta untuk melihat, ya kita sudah melihat dengan mata kepala. Ya. Adapun untuk yang kedua beriman itu nanti kaitannya dengan ini. Tadabbur. Ya, kalau seandainya kita merenungkan, kita memperhatikan seluruh organ-organ tubuh kita ini, insya Allah nanti kita akan sampaikan, kita akan mengimani bahwasanya memang ada pencipta, itu yang pertama. Dan dengan adanya pencipta nanti akan berimbas, kita akan beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang wajib untuk disembah. Taib. Lah, jamaah dirahmati Allah, ini adalah 3 makna yang kita jumpai di dalam Al-Qur'an, dan setiap lafadz dari basar itu tidak bisa dipukul rata dengan satu tafsir atau dengan satu yakni makna, tergantung konteksnya. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Taib. Sekarang ya tujuan ya ayat ini. Ya. Sebenarnya ayat ini memiliki 2 tujuan yang berbeda menurut yakni para ulama ilmu tafsir. Ya. Yang pertama, ada yang mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, ini tujuannya adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu merenungkan atau mentadaburi tubuh kita. Dan ini yang paling banyak. Ya, sebagaimana ucapan, nah di sini kan enggak ada kata perintah kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, pada jiwamu, tubuhmu, jasadmu, afala, kenapa engkau tidak merenungkan, memikirkan, melihat lebih dalam? Lah, para ulama ilmu tafsir kebanyakan ya memiliki ayat ini memiliki makna yang lain, yaitu apa? Tujuan perintah agar kita itu tadabbur. Ya, makanya para ulama mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, seperti Allah SWT mengatakan ya ayyuhan nas tafakkaru ta'ammalu ya fi anfusikum. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada kita manusia, wahai manusia, tafakkaru, perintah. Ya, tafakkurlah, kemudian renungkanlah apa yang ada pada jasad, yang ada pada yakni jiwamu. Nah, ini adalah makna yang pertama, tujuan pertama yaitu perintah. Tapi sebagian ulama yang lain, ini banyak ya, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, ya, Imam yani Hasan Siddiq Khan, ya, itu juga lebih condong kepada makna yang pertama. Makna yang kedua itu ternyata bentuk celaan ya bagi orang yang tidak merenungkan. Ini adalah tujuan yang kedua.
Jadi ayat ini ditujukan kepada manusia untuk merenungkan. Ini adalah perintah pertama. Ya, tujuan pertama perintah. Yang kedua, ternyata ayat ini mengandung bentuk celaan, hinaan. Bagi siapa? Hal ini ditujukan bagi orang yang tidak merenungkan. Makanya ayat ini seakan-akan wa fi anfusikum afala tubsirun. Wahai manusia yang tidak merenungkan, ya, ingatlah bahwasanya ya engkau akan mendapatkan azab. Ya, ketidakmampuan dan ketidakinginan engkau untuk merenungkan ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksa. Nah, ini sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang pakar ahli tafsir, yaitu Dr. Salim Al-Lahim dalam kitab tafsirnya Aunur Rahman fi Tafsir Ar-Rahman. Taib, tujuan pertama dan tujuan kedua ini sebenarnya saling melengkapi dan tidak perlu kita pertentangkan. Karena ayat ini memang kalau seandainya melihat dari satu sisi, perintah kepada kita untuk selalu memikirkan, ya, agar kita selalu bersyukur, agar kita selalu bangga dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita dalam tubuh kita ini. Tapi di sisi lain, memang tidak kita pungkiri bahwasanya ayat ini juga sebagai bentuk celaan. Ya, makanya ini berbeda sekali dengan konteks ayat di ayat 20 dengan ayat 22. Di ayat 20 kemarin apa? Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Ayat 22 wa fil as-sama'i rizqum ma tu'adun. Tapi ayat yang 21 ini apa? Ada seakan-akan bentuk kalimat dan ungkapan celaan memang. Wa fi anfusikum, pada dirimu, kenapa engkau tidak memikirkan, tidak merenungkan? Makanya memang Dr. Sulaiman Al-Lahim mengatakan secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pesan dan tujuan yang lain, celaan bagi siapapun yang tidak ingin merenungkan, kemudian mentadaburi apa yang ada di dalam jasad kita. Taib. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini menunjukkan, ya, keesaan Allah dalam rububiyah. Mungkin seringkali kita sampaikan, ya. Lah, yang mengatakan demikian adalah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, ayat ini selain punya tujuan perintah, karena dia lebih condong ke makna yang pertama, tujuan pertama, tapi ayat ini juga mengandung pesan yang lain, menunjukkan keesaan Allah dalam rububiyah. Kenapa demikian? Ya, kalaulah seandainya kita melihat pada diri kita, pada jasad kita, semua organ-organ yang ada di dalam, ya, tubuh kita akan menemukan banyak sekali keunikan-keunikan dan keajaiban. Ya, ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah kesempurnaan. Ini persis dengan yang kita sampaikan pada sebelumnya. Yang kedua, selain sempurna, itu apa? Keindahan, indah. Yang ketiga itu selaras. Taib. Lah, itu semua ada. Makanya wafi anfusikum itu bukan hanya sekedar melihat, tapi disuruh merenungkan. Coba perhatikan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu pasti akan berujung pada kesempurnaan. Salah satunya di dalam surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani, supaya kita itu merenungkan. Coba kalian perhatikan lebih jeli pada tubuh manusia, ya, pada diri kita. Bahkan Allah SWT sudah mengatakan laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani takwim. Para ulama mengatakan takwim di sini jamaah, ya, itu dari qiyam. Qiyam itu artinya apa? Berdiri. Taib. Nah, tidak sedikit di antara para ulama mengatakan, ya, manusia memang diciptakan ini terlepas dari manusia yang Allah uji dengan kekurangan, misalnya cacat dan lain sebagainya. Secara manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berdiri. Ya, makanya fi ahsani takwim.
Apakah memang berdiri ini sebuah kesempurnaan makhluk Allah pun demikian keistimewaan? Tentu. Hal ini bila dibandingkan dengan makhluk yang lain. Salah satunya yakni jamaah yang dirahmati Allah itu adalah hewan. Hewan ada yang melata, hewan itu ada yang yadubu alal ard. Hewan itu ada yang ya istilahnya jalannya apa? Ya, merangkak dan lain yakni sebagainya. Allah Subhanahu wa taala subhanallah bedakan dengan jenis manusia ketika kita diberikan keistimewaan berjalan dan memang posisi manusia itu adalah berdiri yakni tegak. Makanya secara tidak langsung ayat ini juga sebagai bentuk bantahan ya terhadap Afan ya. Teori apa? Ya, karena kalau seandainya kalau kita dulu pernah belajar sedikit itu kan teori ini menggambarkan bagaimana proses manusia itu berjalannya enggak dan memang tidak diciptakan dengan tegak, berjalannya merangkak terus. Pernah belajar Pak ya? Ya kita korban ya pelajaran yang ini dulu. Lah akhirnya kemudian sampai menjadi tegak dan itulah cikal bakal yakni manusia. Itu menurut versi mereka. Tapi kita katakan yakni tidak. 14 abad yang lalu sebelum munculnya adanya teori evolusi Allah sebenarnya sudah mengatakan takwim. Sebagian ulama ada mengatakan disebut takwim itu karena keistimewaan berdiri. Secara tidak langsung ini bantahan kepada mereka yang katanya dulu manusia merangkak kemudian berdiri, tidak ada sama sekali. Ada yang mengatakan takwim itu makna yang kedua, ya selain berdiri. Takwim itu artinya apa? Ya, susunannya. Ya, ini berkaitan nanti dengan selaras ini juga. Takwim, ya, susunan organ-organ tubuhnya luar biasa. Hampir bisa katakan yakni sempurna. Ya, ada pendengaran, yakni ada penglihatan, ya. Pun demikian organ di dalam ini semuanya hampir sempurna dan punya tugas masing-masing yang begitu sempurna. Ya, kita nggak pernah membayangkan. Ya mungkin pernah berpikir, tapi subhanallah ada semacam simulasi atau gimana ya? Bagaimana proses manusia itu apa? Makan. Ya, makan. Kita nggak pernah berpikir sama sekali. Makan itu kan yang kita pikirkan ya lauk dan nasi yang kita hadapi, yang kita santap itu saja. Paling mentok ya kita merasakan enak dan kenyang, selesai. Tapi bagaimana proses yakni makanan itu subhanallah. Maaf sampai yakni kemudian menjadi feses. Itu nggak pernah kita bayangkan. Padahal organ di sini kan banyak sekali kan. Rumitnya luar biasa. Tapi di balik kerumitan itu ada kesempurnaan karena setiap organ itu punya fungsi masing-masing. Ya, subhanallah. Yang kita makan nanti kalau kita lihat hasil akhirnya kok beda, itu proses. Yang kita makan meskipun itu keras, loh kok ternyata kok ya bisa apa? Melunak dan bisa lembut yakni seperti itu. Ya, yang kita makan yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata proses yang di sini itu nanti bisa dibagi-bagi tergantung yakni fungsinya masing-masing. Makanya kalau kita dulu belajar biologi itu kan dari apanya? Dari fungsinya. Tapi subhanallah semuanya itu merujuk yakni kepada apa? Rububiyah. Makanya saya berharap yakni sekali kepada para pendidik, para guru ya dalam berbagai ilmu apapun, karena semua ilmu eksak itu sebenarnya membantu kita untuk semakin yakin dengan apa? Keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fisika ya pun demikian ya ilmu biologi itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan yakni dengan peran Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan susunannya begitu sempurna. Ya. Kemudian yang kedua adalah keindahannya. Anggap saja ya mata misalnya subhanallah. Selain mata ini menunjukkan kesempurnaannya, mata kita itu. Ya. Salah satu sempurna itu adalah kedipan mata. Ya, sepertinya dan kita sudah membuktikan ya, kita ini sering berkedip, tapi seakan-akan nggak ada yang apa? Nggak ada yang luput kan? Beda dengan noleh. Ya kita noleh balik lagi biasanya ada yang luput. Ya, tapi kalau seandainya mata ini subhanallah luar biasa sekali. Ya, makanya selain ada kesempurnaan pada ciptaan Allah mata salah satunya, Allah Subhanahu wa taala juga berikan keindahan yakni mata ini. Ya, kita yakin mata ciptaan Allah Subhanahu wa taala punya keindahan. Apalagi kalau dikaitkan yakni dengan mata biru, mata yakni apalagi coklat dan lain sebagainya, itu baru satu. Belum lagi dengan keindahan-keindahan yang ada pada organ-organ tubuh kita yang lain. Taib. Jamaah dirahmati Allah, yang berikutnya adalah selaras.
Adanya keselarasan dan keseimbangan ini menunjukkan apa? Keadilan Allah. Keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan sudah pernah kita sampaikan sedikit masalah ini pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala Maha adil, iya. Bentuk keadilannya ketika menciptakan makhluknya ini tidak serampangan dan tidak sembarangan. Ya, ini dulu kita sampaikan misalnya ikan, kenapa harus insang meskipun ada yang pakai apa? Paru-paru. Ya, pun demikian dengan manusia, karena pembahasan kita wa fi anfusikum, tubuh kita. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang susunan dan letak. Seluruh organ ini disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seimbang. Ya, baik seimbang itu berkaitan dengan jumlah organ, dan seimbang itu adalah tata letaknya. Seimbang. Ya, dan ini adalah hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua telinga, yakni dengan satu apa? Yakni lisan. Apa tujuannya? Apa kata Imam Qurtubi ketika menafsirkan surat Al-Balad? Ya, walisanau wasyafatain. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala udunan dan lisanau wasyafatain. Lisan cuma satu, yakni syafa dua. Tapi telinga udunan itu ada yakni dua. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ini itu bukan sembarangan. Kan hampir semuanya berpasangan. Ya, hampir, ya. Tapi kenapa ya lisan ini cuma satu? Ya, kata yakni beliau, yakni litasma aktsar yakni mimma tantuk. Supaya engkau itu lebih banyak mendengar, engkau bisa mendengarkan lebih banyak daripada apa? Yakni berbicara. Dan ini adalah salah satu di antara apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala dilihat dari jumlah. Ya. Pun yang demikian jamaah dirahmati Allah, yang kedua itu adalah tata letak. Ini adalah bukti keadilan Allah. Makanya kita bisa melihat, pernah kita sampaikan ini juga. Kenapa mata ada di atas tidak di kaki? Ya, kenapa antara yakni hidung dijauhkan di depan, sedangkan yakni pantat ada di belakang? Ini semua kalau seandainya afala tubsirun, kita merenungkan wa fi anfusikum, maka kita akan jumpa ini semua. Kesempurnaan ciptaan Allah pada diri kita, pun demikian bagaimana bukti-bukti keindahan yang ada pada diri kita, pun demikian keselarasan dan keseimbangan yang ada pada tubuh yakni kita. Hal inilah yang kemudian merujuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memang yakni berhak untuk menyandang rububiyah, dan itu tidak ada yakni tandingannya. Kenapa tidak ada tandingannya? Kalau seandainya kita meyakini bahwasanya Allah itu enggak esa dalam rububiyah, pasti manusia itu akan berbeda-beda. Ya, sebagaimana keinginan dan selera kita, ya kan? Ya, kalau seandainya sebuah negara, jangankan negara, oke lah, kepala keluarga itu ada 3 atau 2, rusak yakni semua. Mungkin kepala keluarga A yakni pengen ya istrinya masak, tapi kepala keluarga yang kedua pengen si istrinya itu nyetrika. Apa yang terjadi? Rusak. Itu satu gambaran kecil, miniatur bahwasanya ya sebuah ya komunitas itu tetap yakni butuh yakni satu orang yakni sebagai apa? Leader, sebagai pemimpin. Itu saja dibuktikan. Pun demikian di dalam penciptaan yang memunculkan keselarasan, keindahan dan kesempurnaan, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya itu misalnya Tuhan pencipta alam semesta, pencipta manusia, itu banyak, mungkin enggak seperti yang kita gambarkan. Ya, karena seleranya macam-macam. Mungkin Tuhan A pengen mata di depan, mungkin Tuhan B pengen mata di perut. Ada yang pengen jumlahnya matanya 3, 2 di depan, 1 yang ke belakang supaya jadi spion misalnya. Nah, hal seperti ini akan rusak. Tapi kenyataannya kan enggak ya. Ini di luar konteks, maaf lah ya, adanya makhluk Allah yang bernama manusia ketika diciptakan dalam kondisi cacat. Ini di luar konteks yang itu. Ya, tapi terkait yang cacat, ini bukan produk KW, tidak ada istilahnya. Kalau pabrik oke. Kalau perusahaan, kalau seandainya membuat produk kemudian gagal, tidak layak ekspor, KW oke.
Ya, tapi kalau untuk manusia ya ini nggak ada sama sekali. Karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada kebatilan. Ya, atau mungkin barangkali Allah lalai, tidak sama sekali. Lah tapi kenapa? Anak ini lahir tanpa kaki, anak itu lahir ya ini tanpa mata satu misalnya. Ya, lah pembahasan ini nanti kita akan yani sampaikan, tapi intinya jamaah dirahmati Allah, semua ciptaan Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang kedua, innallah hakim. Allah itu apa? Maha bijaksana. Maka di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bijak itu kan ketika melakukan sesuatu, mengatur sesuatu, menciptakan sesuatu, memplanning sesuatu, itu pasti apa? Teliti dan jeli. Allah hakim. Kita percaya dengan itu semua. Nah, berarti ada yang ketiga, di balik ciptaan Allah, ya, yang kadangkala kita jumpai bayi tanpa kaki, bayi tanpa ini, tanpa itu semua, itu ada hikmah di balik itu semua. Makanya kita menyebut innallah hakimun yani alim. Allah Subhanahu wa taala memang sengaja, tapi ada hikmah di balik itu semua. Ya sama juga. Kalau seandainya kita berpikir, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan anjing? Sudah haram. Kalau terkena apa? Jilatan juga apa? Ya susah banget yani bersihkan. Ya, kemudian yang juga sering gigit. Artinya penuh dengan kemadaratan. Kenapa? Lah ini pertanyaan yang tidak layak bagi kita manusia. Tetap bahwasanya Rabbana ma khalaqta hadza. Semua ciptaan Allah ini enggak akan ada yang sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap yakin Allah itu hakim. Ketika menciptakan itu sudah teliti, sudah yani jeli yani banget. Dan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya pasti ada hikmah di balik itu semua. Apa hikmah di balik itu semua? Ya, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu kan dengan berbagai ujian. Ya, untuk mengukur apa? Kadar keimanan. Jangan melihat dari satu sisi. Karena ujian manusia itu banyak. Makanya di dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu akan menguji manusia dengan sesuatu yang ia sukai dan dengan sesuatu yang ia benci. Terkadang manusia itu diuji dengan hartanya. Terkadang manusia itu diuji dengan kesehatan. Kadangkala manusia diuji dengan apa? Dengan penyakit. Kadangkala manusia diuji dengan keterbatasan fisik. Semua ini adalah ujian. Bukan Allah lalai, tidak sama sekali. Allah pun menciptakan ini pasti ada hikmahnya. Supaya ia semakin bersyukur, supaya ia yani semakin apa? Semakin yakin bahwasanya di balik itu ada yani hikmahnya. Dan ini adalah bagian dari ujian manusia. Jangan melihat kasihan dia, masa Allah menciptakan ia. Lihatlah pada diri kita. Itu ujiannya bagi dia. Allah yani apa mudahkan kelahirannya tanpa kaki. Tapi Anda harus melihat pada diri kita. Pasti kita itu punya ujian. Baik yang kita sukai maupun yang kita yani benci. Makanya saya teringat, ya ini mungkin intermezzo sedikit ya. Ujian bagi seorang kepala keluarga misalnya, atau yani seorang suami, ya itu beragam. Salah satunya pernah disampaikan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Qayrawani. Syekh Al-Qayrawani, supaya kita bisa memahami ya ujian beragam, kadang fisik, kadang non fisik, kadang pada agama, kadang pada harta, kadang pada yani keterbatasan fisik atau pada kesempurnaan fisik. Itu semuanya adalah ujian. Lah, Syekh Abu Muhammad Al-Qayrawani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri yang memiliki perangai buruk. Kana tuqassir fi huquqihi wa tu'dhi bilisanihi. Dia seorang ulama besar, bayangkan. Tapi punya istri, maaf loh, ini bukan menyindir dan merendahkan, ya. Karena nggak ada tukang es di sini, ST ya. Nggak ada merendahkan orang lain. Tapi kita bisa mengambil kisah ini. Dia disifati sayyi'atul isyrah. Buruk sekali perlakuan dia kepada suaminya. Padahal suaminya ini seorang ulama besar. Yang paling buruk lagi, dia nggak bisa mengontrol dan menjaga apa? Lisannya. Ini seorang ulama. Fayuqalu lahu fi amriha. Sampai teman-temannya itu banyak yang meminta kepada siapa? Kepada Syekh Abu Muhammad Al-Qarni untuk wislah diceraikan ya ini saja. Ya, ini kaitannya banyak. Coba kita lihat. Satu, kasihan jenengan. Ya. Karena orang ini sudah di luar batas sudah.
punya hak Anda untuk punya hak dan punya udzur dan punya sebab Anda menceraikan wahai syekh. Yang kedua, ini berkaitan dengan dunia dakwah. Lah mosok yani syekhnya luar biasa ilmunya, ngajar kemana-mana, dakwah di mana-mana, istrinya kayak gini. Ya ini kan gak enak bagi kita sebagai murid-muridnya. Banyak yang minta. Tapi apa jawaban dari yani Syekh Abu Muhammad Al-Qayrawani? Dia mengatakan bahwasanya qad akmalallahu alayya hadin nikmah. Coba kita lihat. Kalau kita melihat pada diri kita masing-masing, termasuk saya sendiri, Allah ini sudah menyempurnakan nikmat padaku. Saya sudah diberikan kesehatan, jarang sakit, katanya dia. Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan yani juga ma'rifati. Aku diberikan kelebihan pada ilmuku. Karena dia seorang ulama. Allah juga berikan harta. Dia juga diberikan apa? Banyak apa? Yani banyak milkul yamin, budak-budak. Baru kemudian dia mengatakan, barangkali adanya pendamping hidup istriku yang seperti ini, bu'itsat uqubatan ala dini. Barangkali ini adalah memang sengaja Allah kirim dia menjadi pendamping hidupku sebagai ujian untuk mengukur apa? Keimanan dan kesabaranku. Bahkan dia mengatakan, wa inni akhafu, dan saya khawatir, in faraqtuha, kalau seandainya aku harus menceraikannya, mentalaknya, antan zilabi uqubatan asyadda minha. Aku khawatir nanti ya ujian yang Allah berikan kalau aku benar-benar ceraikan lebih apa? Lebih parah, lebih dahsyat, lebih buruk yani lagi. Ya sudah. Makanya di sinilah Imam Al-Ghazali pernah mengatakan apa? Ya salah satu di antara ketabahan yani seorang suami. Ini bukan karena saya gendernya laki-laki kok kayaknya ke laki-laki semua, enggak. Tapi ini untuk memahami ya, karena apa? Kesempurnaan yani nikmat yani tadi, akmalah hadin nikmah. Ya. Ya, Syekh Qorawan itu melihat tidak dari satu sudut pandang saja, dia melihat dari sudut pandang yang lain. Yang namanya ujian itu pasti ada pada manusia. Jangan melihat hidup saya enak, anak-anak prestasinya luar biasa. Ya, ini juga memang bagian dari ujian. Tapi coba lihat, barangkali ada ujian yang lain. Dan itu yang dialami oleh Syekh yakni Abu Muhammad Al-Qarani. Dia melihat dari sudut lain. Ente melihat istri jelek ini perangannya. Ya, lah ini memang ini adalah ujian dalam hidupku. Mungkin kalian punya ujian tapi berbeda. Ya, istrimu enak, ya, tapi mungkin ujiannya pada anak. Seperti itulah gambaran manusia. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa ya nih jamaah? As-sabru, butuh kesabaran. As-sabru ala al-sinatin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Masya Allah. Ya, kesabaran seorang suami dalam menghadapi buruknya perlakuan istri misalnya. Ya, mungkin lesannya yang lancip misalnya, mimma yumtahanu bihi al-awliya. Itu adalah bagian dari bentuk ujian yang hanya dirasakan oleh para wali-wali Allah. Makanya jadilah para suami wali-wali Allah untuk sabar mendengarkan ya setiap apa? Mungkin cerewetnya istri dan lain sebagainya. Taib. Lah, kisah itu saya teringat ya dengan kesempurnaan nikmat inilah. Ya, dia melihatnya caranya bagus sekali melihat dari sudut pandang yang lain. Ya, dia yakin Allah Subhanahu wa taala Esa dalam menciptakan nikmatnya, dalam memberikan nikmatnya, menciptakan yakni pada tubuhnya, tapi dia melihat dari sudut pandang lain ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jamaah dirahmati Allah, terkait yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah inilah. Ya, para ulama ada mengatakan kam min nikmatillahi fi araqin daim. Kalau seandainya engkau pengen melihat seberapa banyak sih nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada tubuh kita ini, maka renungkanlah pada fi araqin yani daim, pada urat ya, mungkin saraf yani kita, mungkin yani darah. Kita enggak pernah memikirkan yang seperti itu. Ya, bagaimana maaf yang namanya hati ini yang memompa jantung apa hati? Yang memompa darah jantung apa hati? Yani jantung. Kita enggak pernah berpikir yang sejauh itu, bagaimana kemudian mengalirkan yani darah kemana-mana. Kata para ulama, kam min nikmatillahi fi araqin yani daim. Ya, pun demikian beberapa ulama ya ada yang mengatakan yani jamaah dirahmati Allah, misalnya Bakar Al-Muzani. Ya. Bakar yani Al-Mazini, maaf. Bakar Al-Mazini rahimahullah taala pernah mengatakan, "Ya bena Adam, wahai ibnu Adam, idza aradta
an ta'lam qadra ma an'amallahu 'alaik faghmid ainaik. Bagi orang yang masih diberikan penglihatan normal, kalau engkau pengen melihat seberapa banyak, seberapa sempurna, seberapa hebatnya Allah itu memberikan nikmat yakni kepada kita, ya, ternyata apa? Faghmid ainak. Sesekali engkau yang masih diberikan penglihatan normal, sesekali engkau pejamkan matamu. Sejenak engkau akan bisa melihat. Ternyata salah satu di antara kenikmatan baru pada penglihatan ketika kita memejamkan yakni mata. Itu akan bisa melihat, akan luput yakni semuanya. Pejamkan mata dan renungkan bagaimana tatkala qaddar ma syama fa'al. Mungkin kita atau saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya bisa melihat, kemudian yakni Allah Subhanahu wa taala butakan. Pasti dia akan merasakan kehilangan yakni banyak nikmat-nikmat. Maka ketika kita melihat ini adalah sebuah yakni bukti ya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dirahmati Allah, yang keempat, ya, ini namanya talazum kalau kita belajar akidah, ya. Ayat ini, ya, kata Imam Al-Qurtubi juga menunjukkan keesaan. Keesaan itu berarti kan sendirian, ya. Sebagaimana Allah menciptakan dengan selaras pada tubuh kita, indah dan sempurna, itu sendiri keesaan Allah dalam menciptakan, mengatur, menyusun. Kalau seandainya banyak sudah kita sampaikan, mungkin kocar-kacir, enggak karu-karuan antara manusia satu dengan bentuk manusia yang lain. Nah, ayat ini juga menunjukkan, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, lanjutan dari sini, ya, menunjukkan keesaan Allah dalam apa? Dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Ya. Memang, ya, faedah yang keempat kata Imam Al-Qurtubi ini, ya, mau tidak mau kita harus banyak belajar dalam ilmu akidah. Ya. Bagaimana mungkin ketika kita percaya Allah itu esa? Buktinya kalau seandainya Allah yang menciptakan tubuh kita ini, yang menciptakan banyak, tentu kocar-kacir. Tentu bentuknya beda-beda antara manusia dengan manusia yang lain. Oh, berarti kita percaya Allah itu esa dalam menciptakan. Tapi untuk yang berikutnya, Imam Al-Qurtubi mengatakan, kalaulah manusia itu yakin bahwasanya Allah itu esa dalam mengatur, menciptakan, menyusun, meletakkan seluruh organ ini dengan begitu seimbang dan sempurna, berarti Allah satu-satunya lah yang wajib untuk diibadahi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling layak, yakni untuk dipuja dan dipuji. Allah Subhanahu wa taala yang paling layak untuk kita jadikan sebagai tempat apa? yakni bergantung yakni kepadanya. Ya seperti gambaran gini loh, yakni jamaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya kita itu yakin dalam pertandingan, meskipun dengan keterbatasan, ya, kita sudah tahu bahwasanya pemain terkenal itu sepak bola si fulan A misalnya, gojekannya sempurna, larinya kencang, sundulannya mematikan dan lain sebagainya. Ya. Maka tatkala kita sudah percaya banget dengan kemampuannya yakni dia, kemudian kita punya pertandingan tarkam, yang masuk pemain internasional, semua pemain naturalisasi ikut yakni pula. Apa yang kita rasakan? Hati kita apa? Tenang, adem dan semakin apa? Yakin. Makanya mereka ini yang layak untuk dipuji karena apa? Punya kemampuan. Mereka wajib yakni apa? Layak untuk diagungkan, layak untuk yakni puja karena kemampuan dan kesempurnaan dia dalam mendribel, dalam menggojek yakni bola dan sebagainya. Meskipun ini tidak diperbolehkan, tapi kenyataannya kan ada. Pun demikian jamaah dirahmati Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita yakin Allah itu sudah menciptakan kita dengan begitu sempurna, berarti yang layak dipuji siapa? Ya Allah. Yang layak untuk disembah siapa? Ya Allah. Yang layak yakni untuk dipuja siapa? Ya Allah. Sebagai wujud apa? Rasa terima yakni kasih kita yakni kepadanya. Nah, itulah yakni sebenarnya makna yang terkandung atau korelasi, keterikatan, talazum bahasa ulama ilmu akidah antara rububiyah, mewajibkan seseorang itu harus meyakini Allah itu esa juga dalam uluhiyah, enggak boleh diduakan. Sebagaimana layaknya seorang hamba saya dikasih makan, dikasih itu, dikasih pakaian dan lain sebagainya, dia taatnya kepada siapa? Majikannya sendiri atau majikan orang lain?
majikan sendiri. Kalau seandainya dia taat kepada majikannya yang sudah ngasih segalanya, berarti ini sebagai wujud apa? Taatnya dia, sebagai wujud syukurnya karena majikan sudah ngasih semuanya. Pun demikian dengan ini. Nanti kita akan sampaikan insyaallah taala setelah yani adzan. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oleh karenanya Qatadah ini jamaah dirahmati Allah, ketika menafsirkan ayat ini beliau menyematkan sebuah kalimat yang indah. Man tafakkara fi khalqi nafsihi, katanya. Sebagaimana perintah di sini ya. Barang siapa yang mentadabburi, afala tubsirun, ya, penciptaan pada dirinya sendiri, termasuk tata letaknya, termasuk jumlah anggota organ ini. Kalau seandainya dia mentatafakuri, apa kata Qatadah? Arafa annahu khuliqa li ibadatillah. Berarti di sini, ya, pasti dia akan meyakini nantinya bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tujuannya untuk apa? Yani ibadah. Sebagaimana surat Az-Zariyat ayat 50 berapa? 56 atau 57, Pak? 57 ya, Pak ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat berapa? 6 apa 7? 56. Taib. Lah ini, subhanallah ya. Jadi kita nggak bisa meninggalkan antara rububiyah dengan uluhiyah, antara ciptaan dengan ibadah, itu adalah dua sisi yang saling talazum, kata para ulama ilmu akidah. Makanya Qatadah sampai mengatakan, man tafakkara fi khalqi nafsihi, barang siapa yang bertafakur, mentadaburi begitu baiknya nikmat yang Allah berikan kepada jasad diri kita, jiwa kita, arafa, kata beliau, annahu, dia akan yakin, dia akan beriman bahwasanya annama khuliqa li ibadatillah, sejatinya dia diciptakan dengan begitu banyaknya nikmat pemberian dari Allah, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis ini dengan seorang hamba saya tadi. Hamba saya yang diberikan makan, diberikan minum dan sebagainya, ya, akhirnya kemudian dia taat kepada sang pemberi. Maka ketaatannya itu memang sebagai wujud bahwasanya dia adalah orang yang setia. Tapi kalau seandainya sudah diberikan nikmat, tapi ternyata ketaatannya dipalingkan kepada majikan yang lain, maka tidak disebut sebagai hamba saya yang setia. Sebagaimana pula dengan manusia. Yani Masya Allah Ta'ala. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu Ta'ala, ya, selalu mengaitkan yang dua ini. Antara rububiyah dengan uluhiyah itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, kalau kita membaca surat Al-Fatihah, korelasi antara rububiyah dengan uluhiyah itu benar-benar satu kesatuan. Coba kita lihat. Kita yakin ya bahwasanya kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah. Makanya kita memuji Allah. Pujian yang pertama apa? Alhamdulillah Rabbil alamin. Pujian yang kedua meyakini Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga apa? Malik Yaumiddin, bahwasanya satu-satunya yang akan membalaskan mungkin kezaliman yang kita dapatkan selama di dunia itu Allah, Maliki, penguasa. Coba kita lihat. Yang keempat apa? Iya, karena makanya para ulama mengatakan apa ya nih jamaah? 3 ayat ini sebagai bentuk ikrar, ya, bahwasanya Allah itu segalanya, dalam hal penciptaan, dalam hal pengaturan, dalam hal yakni apa? Kepemilikan, Maliki. Itu adalah rububiyah. Allah itu esa satu-satunya. Maka tatkala kata Imam As-Sa'di, ketika kita sudah yakin Allah itu esa dalam hal mengatur, menciptakan pun demikian memiliki, maka tidak ada ya ikrar kita kecuali hanya iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb, ya, aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Rabb aku minta ya pertolongan. Makanya ayat ini luar biasa sebenarnya kalau kita renungkan di dalam surat Al-Fatihah, menunjukkan rububiyah itu tidak bisa dipisahkan dengan yani uluhiyah. Dan ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, sebagaimana suku Quraisy yang akhirnya didakwai, akhirnya sampai diperangi oleh Nabi SAW, itu karena hanya ya
mengacu pada rububiyah. Masalah uluhiyah mereka beribadah dan mereka memuja yang lain. Karena faktor inilah jamaah Nabi SAW itu diutus oleh Allah. Ya, makanya untuk masalah rububiyah pernah kita sampaikan kalau nggak salah, itu bukan hal yang susah bagi orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu percaya Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu pemilik. Mereka nggak mengingkari. Mereka bukan seperti ateis zaman ini yang ingkar secara total terhadap keberadaan Allah. Sedangkan orang suku Quraisy, orang-orang kafir Quraisy percaya Allah. Ya, oleh karenanya di dalam surat Yunus ayat 30, di ayat Yunus ayat yang ke-8 misalnya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul may yarzuqum minas sama'i wal ardi." Wahai Muhammad, coba sih uji saja orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang ngasih rezeki, siapa yang menciptakan, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan? Fasayaqulunallah. Mereka akan percaya bahwasanya Allah itu pencipta, pengatur, mematikan, menghidupkan, satu-satunya Allah. Mereka tidak ingkar kok. Mereka percaya. Di dalam surat Luqman pun disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Coba tanya lagi. Pasti mereka akan menjawab Allah. Karena mereka bukan seperti ateis zaman ini. Tapi yang jadi masalah itu adalah ininya. Kalian sudah percaya Allah sebagai pencipta, pemilik dan kemudian pengatur. Mbok yo ibadah ke sana. Oh, nek ibadah ke sana tunggu dulu. Ya, mereka itu punya apa? Ya, punya tempat-tempat khusus untuk menyalurkan ibadah mereka. Nah, ini yang menjadi alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai bahkan sampai berujung pada peperangan. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagi kita untuk belajar ilmu tauhid, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwai kaumnya sendiri itu bukan karena mereka ateis sebagaimana yang diyakini oleh sebagian banyak orang, tidak. Mereka itu lebih baik daripada ateis ini zaman ini. Masalah yang jadi titik, ya, akhirnya kemudian pisahnya Nabi dengan kaumnya itu karena faktor ibadah. Oh, cuma karena faktor ibadah saja kok. Lah ini tidak bisa disepelekan. Bahkan ibadah itu sebagai apa? Sebagai yani wujud taatnya dan tidaknya seorang hamba. Setianya seorang hamba dan tidaknya itu terletak pada apa? Yani ibadah itu. Makanya ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makanya para ulama mengatakan berkaitan dengan ateis pada zaman ini, orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak percaya adanya agama dan lain sebagainya, itu kalau ditaksir ya nih zaman ya, kalau dikalkulasi persentase itu satu secara historisnya munculnya belakangan, akhir-akhir. Ya, yang kedua jamaah dirahmati Allah, komunitasnya ini jumlahnya juga sedikit. Yang ketiga, yang paling sering, fitrah manusia itu nggak mungkin bisa membohongi dan sudah pernah kita sampaikan berkali-kali. Fitrah itu nggak akan bisa membohongi. Kadang lisan tak terasa mengucapkan apa? My God. Karena itu adalah fitrah, dorongan. Ya, hati nurani yang tidak mungkin bisa dibohongi. Ya, meskipun mereka terbawa oleh arus syahwat yang akhirnya kemudian mengingkari tidak ada Tuhan, itu sebenarnya nggak mungkin bagi akal yang masih sehat dan fitrah yang masih yani salimah. Taib. Nah, jamaah dirahmati Allah, ya, Az-Zariyat ayat 56 ini sebagai penguat bahwa adanya rububiyah pun demikian adanya uluhiyah. Dan semakin kuat Allah itu, semakin kuat kepercayaan dan keimanan seorang hamba Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur dan pemilik, akan mengantarkan seseorang itu akan yakin bahwasanya dia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukurnya, sebagai wujud taatnya, sebagai wujud kesetiaan yakni seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita masuk ke ayat yang ke-22 ya ini jemaah. Ya. Di ayat yang ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Lah, ada pembahasan as-sama nanti kita akan sampaikan. Ya, pun demikian dengan ada rizki. Lah ini yang kemudian muncul perbedaan di kalangan para ulama ilmu tafsir.
di langit itu ada rezeki. Ya, makanya ada yang mengatakan rezeki itu kok di langit di sini dinisbatkan. Padahal rezeki itu bisa dari mana? Mana? Lah makanya nanti penafsirannya nanti kita akan sampaikan. Taib. Wa ma tu'adun. Lah itu nanti kita akan sampaikan, ada 3 kaidah penting di dalam kita memahami rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dahulukan definisi rizki dan jenis atau macamnya. Ya, kata-kata rizki ya ini sering kali kita jumpai baik di dalam Al-Quran seperti ini ataupun dalam bentuk apa? Dalam bentuk nikmat. Nikmat, karunia, anugerah, rizki itu memiliki satu kesamaan makna. Taib. Adapun untuk definisinya ini, ya, para ulama yang mengatakan yang jamaah dirahmati Allah, ya, seperti Syekh Utsaimin yang mengatakan apa? Rizki itu adalah semua pemberian Allah, ya. Yang pertama, yang kedua, semua pemberian Allah, kullu yani ma'atallahu, yang dapat memberikan manfaat. Taib. Jadi semua pemberian Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa memberikan manfaat yakni pada diri manusia, maka itu semuanya adalah bentuk yakni rezeki. Dan manfaat ini ada 2 kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, ya, manfaat yakni dunia, dan yang kedua adalah manfaat yakni agama. Ya. Manfaat yakni dunia, ya, itu paling banyak sudahlah. Makanan, minuman, yakni kesehatan, pun demikian kemudahan, yakni semuanya, kita bekerja, yakni kita bisa nikah dan lain sebagainya, itu adalah manfaat yang pertama. Ini semua pemberian dari Allah, ya, secara tidak langsung. Loh, tapi kan ini hasil dari apa? Usaha saya sendiri. Keuntungan dari kerja ini kan usaha, skill yakni dari saya. Taib, fahamilah ini adalah rezeki dari Allah. Ya. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun, selama apapun kita buka lapak, kalau itu bukan rezekinya nggak akan dapat. Ya, itu yang kita yakini sebagai seorang mukmin. Yang kedua, rezeki yang kedua adalah agama. Ya, para ulama itu adalah ilmu dan kemudahan yakni dalam hidayah, yakni taufik. Lah, agama inilah yang dijamain dirahmati Allah yang mengantarkan kita kepada manfaat yakni ukhrawi, yaitu yakni jannah. Ya, maka oleh karenanya kalau kita kaitkan dengan rezeki, di saat kita mungkin maaf ya, secara rezeki dunia kita pas-pasan. Makan pun sekali sehari, misal. Ya. Tempat tinggal kita pun ya baru ya 3 kali 3 misalnya. Itu pun dengan jumlah anak yang banyak. Pun demikian, pendidikan yang kita dapatkan pun tidak seperti yang lain bisa disekolahkan di sekolah-sekolah dan madrasah bergengsi. Kita ada keterbatasan finansial, akhirnya juga diajari sendiri di rumah. Pokoknya semuanya sempat terbatas. Taib, rumah, kendaraan pun demikian, nggak seperti mereka. Ya, kita anak 5, alhamdulillah pakai Tosa, itu 10 pun masuk Pak itu. Ya, taib. Intinya secara dunia dia punya keterbatasan. Tapi di sisi yang lain, nikmat dan rizki yang kedua, rizki agama, ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, orientasi kita jamaah dirahmati Allah, jangan sampai melupakan untuk selalu bersyukur atas pemberian Allah dalam bentuk manfaat agama atau manfaat ilmu atau manfaat yakni hidayah. Ya, kenapa yakni demikian? Ya, oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan apa? Hajatuna ila syariah taib asyaddu min hajatina ila ta'am au ilal akal wa syurb.
Jadi kebutuhan kita kepada ilmu, kebutuhan kita kepada agama, kebutuhan yani kita kepada yani hidayah itu lebih besar dari kepada kebutuhan kita pada apa? Makanan dan minuman. Kenapa demikian? Lah di sini dia sebutkan, kalau seandainya orientasi kita di dunia mengejar yang ini tok rezeki ini, kalau yang ini disepelekan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, seandainya ada orang mati gara-gara nggak bisa mendapatkan rezeki dunia ini, entah karena dia nggak bisa makan, tapi masih mempertahankan yani ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia akan yani selamat, ya, yani di dunia dan akhirat. Ya, tapi kalau seandainya sebaliknya, dia itu ininya sudah terpenuhi kecukupan, tapi ini enggak, maka ini yang jadi malapetaka nanti di akhirat, yakni kelak. Di dalam ya kalimat yang lain, Ibnu Qayyim yang mengatakan apa? Kebutuhan kita kepada ilmu agama, kepada rezeki yang berkaitan dengan ukhrawi lebih besar daripada rezeki yang berkaitan dengan keduniaan. Itu seperti apa? Kebutuhan seekor as-samak. Samak itu apa? Samak itu apa? Ikan. Pada apa? Yani pada air. Ya. Itu menunjukkan bagaimana kebutuhan kita ke sini. Ya. Melebihi yani daripada kebutuhan yang lain. Karena kita tahu bahwasanya ikan, kata Ibnu Qayyim, itu enggak akan yani bisa hidup tanpa yani air. Makanya kebutuhan manusia pun seharusnya orientasinya lebih besar yani ke sini, layaknya kebutuhan yani ikan pada air daripada yang lain. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita yani fahami pada diri yani kita semua. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Ini adalah nikmat hidayah Islam. Bukan wala tamutunna illa wa antum aghnia, enggak. Apalah arti dari kekayaan, apalah arti dari kesuksesan yakni dalam kita bekerja dan dunia kalau seandainya ternyata kita bukan muslim. Makanya disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan sampai engkau mati kecuali dalam kondisi Islam. Ini rezeki yang tidak boleh kita yakni tinggalkan. Taib. Kemudian berikutnya, jamaah dirahmati Allah, ya. Ada faedah yang kedua yang ingin kita sampaikan, yaitu tafsir. Ya. Rizki secara umum memang ini yang diterjemahkan, yang didefinisikan oleh Syekh Utsaimin. Semua pemberian Allah, tapi bisa memberikan manfaat. Baik manfaat dunia maupun manfaat yakni agama. Semuanya rizki. Tapi untuk skala prioritas tetap ini yang harus kita utamakan, ya. Yang kedua adalah tafsir. Ya, tafsir dari apa? yakni rizqukum. Ya. Karena rizki ini ada di dalam Al-Quran, maka mau tidak mau kita harus tafsirkan. Kalau rizki secara umum definisinya ini. Tapi rizki yang kita kaitkan dengan ayat 22 ini, para ulama mengatakan ada dua. Yang pertama, rizki di sini itu adalah penafsiran loh ya ini. Khusus untuk ayat 22. Tidak rizki secara makna umum. Ada yang mengatakan hujan. Kenapa hujan? Kenapa di ayat ke-22 ini rizki ditafsirkan hujan oleh sebagian ulama? Karena ada as-sama. Karena turunnya rizki itu Allah menyebutnya dari langit. Subhanallah. Seperti itu ya para ulama ilmu tafsir. Tapi para ulama mengatakan yani bahwasanya jumhur ulama mengatakan ya penyebutan yakni langit ya itu cuma sebagai apa? Ya, sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk bahwasanya lah ini kalau dalam ilmu akidah kita akan sampaikan ya. Sebagai petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki di mana? Fis sama. Ya, jadi merujuk bahwasanya turunnya rezeki itu dari sang pemberi. Dari sang pemberi di mana? Ar-Razik di mana? Yani fis sama. Lah, inilah salah satu di antara dalil yang dipakai oleh ulama akidah ketika mereka membahas tentang di manakah Allah. Meskipun ini adalah permasalahan sensitif,
bagi sebagian orang, ya. Tapi insya Allah nanti kita akan sampaikan. Ya, ada yang mengatakan hujan, karena yang turun dari langit itu berarti adalah hujan. Tapi pendapat yang lain mengatakan, ya, semua rizki, ya, itu semuanya dari, tidak hanya pada hujan saja. Entah itu hujan, entah itu, yakni apa namanya, rezeki dalam bentuk kesehatan, itu semuanya. Lah, kenapa kita menyatakan atau kita mengatakan bahwa rizki itu semua yakni rizki tanpa kecuali, tidak hanya hujan yakni saja? Karena fis sama itu merujuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit sebagai sang Razik dan sang yakni pemberi rizki. Wa fis sama'i rizqukum tu'adun, seperti kita mengatakan wa fis sama'i rizqukum. Kalau kita terjemahkan, di langit akan turun rezekimu untuk kalian semua. Tapi menurut ini itu enggak. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di atas, itulah yang akan menurunkan rezeki untuk kalian semua yang ada di dunia. Tidak hanya yakni hujan. Lah, oleh karenanya di faedah yang ketiga inilah, ya, kita akan memahami beberapa kaidah penting di dalam yakni rizki. Oleh karenanya beberapa ulama mengatakan apa? Memahami rizki itu ada kaitannya dengan rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang pertama, dan rukun iman yang terakhir, yang keenam. Sampai ada yang memahami, ya, rizki merupakan kesempurnaan iman. Ya, terutama iman kepada Allah dan iman kepada qadha dan yakni qadar. Nanti kita akan sampaikan. Jadi ada 3 kaidah penting di dalam kita memahami rizki demi untuk menyempurnakan iman kita, terutama iman kepada qadha dan yakni qadar. Ya, termasuk kita mengambil tafsir yang kedua ini. Yang pertama, kaidah yang pertama yakni jamaah dirahmati Allah, kita harus yakni beriman ya, bahwa ini berkaitan dengan iman, ya. Allah satu-satunya pemberi apa? yakni rizki. Ini yang pertama. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut misalnya di dalam surat Az-Zariyat, nanti kita akan sampaikan ayat 58. Apa itu? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil yani matin. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai punya nama. Ya, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya memberi rezeki baik dalam bentuk nama maupun dalam bentuk apa sih? Yani sifat. Nama ada Razik, ada Razzaq. Sifat Allah SWT memberi rizki, yarzuqu may yasha. Ya, jadi ini ada keselarasan antara nama Allah Asmaul Husna dengan sifat. Makanya pernah kita sampaikan, itulah pentingnya juga sebagai pelengkap dari kita mempelajari tauhid. Tauhid uluhiyah tadi sudah kita sampaikan. Tauhid yakni uluhiyah sudah kita sampaikan, dan masih tersisa satu jenis tauhid yang lain, yaitu tauhid asma dan yakni sifat. Salah satu kaidah penting di dalam kita memahami ini, makanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu punya 30 kaidah dalam memahami asma dan yakni sifat Allah. Dari semua kaidah itu beliau mengatakan antara nama Allah itu pasti selaras dengan sifat. Ya, beda dengan manusia. Ketika Allah itu Ar-Rahim, ada di dalam Al-Quran, kita temukan di dalam hadis, pasti Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat apa? Rahmat. Allah itu Ghafar wa ghafiriz dzambi, pasti Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni. Tapi ini tidak berlaku pada makhluk atau manusia. Ya, dan seringkali kita sampaikan, manusia kadang pula namanya Rahim.
Ya, tapi ini ujian killer, Pak. Berarti enggak ada ampun. Namanya Karim. Karim artinya apa? Ya, mulia, dermawan. Tapi kenyataannya pelit. Ada enggak seperti itu? Lah, itu menunjukkan ketidakselarasan. Kalau Allah enggak. Namanya Allah Ar-Rahman, pasti punya rahmat. Allah itu Sami, pasti benar-benar mendengar. Ya, kadang-kadang ada Sami tapi dia pendengaran bermasalah. Itu kalau manusia lah. Ini salah satu kaidah dari 30 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Taib. Kita kembalikan kepada rezeki lagi. Jadi ada 3 kaidah penting di dalam memahami rezeki ya nih jamaah. Karena ini berkaitan dengan kesempurnaan iman kita. Yang pertama, imanilah Allah itu satu-satunya pemberi rezeki. Lah terus bagaimana dengan usaha kita? Ya, usaha atau ikhtiar. Ini bukan satu-satunya penentu. Atau kita katakan bahwasanya itu cuma sebab saja. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai tergantung usaha seberat apapun, maka disitulah kita akan mendapat sedikit dan banyaknya keuntungan, tidak. Tapi semuanya rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada 2 hal. Meskipun kita beriman Allah itu sebagai pemberi rezeki, satu, kita tidak boleh berpangku tangan. Ya. Yang kedua, kita tidak boleh menisbatkan semua rezeki itu atas jeripaya kita. Itulah 2 sisi yang terkadang manusia tersesat, ya kan? Kalau seandainya dia itu berpangku tangan, ini namanya apa? Jabariyah, menganggap sudah nggak ada apa? Nggak ada daya dan kekuatan. Ustaz, ngapain bekerja? Kan Allah sudah jatah. Ya cobaan saja di rumah terus, nggak usah kerja, ya. Ya butuh tetap apa? Ikhtiar. Makanya coba kita lihat Nabi Isa sebelum lahir, berarti lahir dari rahimnya siapa? Maryam. Di surat Maryam, padahal orang itu sudah, Masya Allah, Maryam sudah apa? Hamil tua, butuh makan. Tidak kemudian langsung blek, ya, ayam betutu langsung turun misalnya. Enggak. Tapi apa? Diperintahkan oleh Allah apa? Untuk tetap ikhtiar. Meskipun ikhtiarnya itu tidak terlalu berarti dalam gambaran orang. Disuruh apa? Wahuz zi ilaiki bijid'in nakhlah. Suruh apa? Maryam suruh apa? Suruh goyang apa? Kurma, pohon kurma. Lah sekarang ini loh, seberapa besar sih kekuatan apa? Wanita yang sudah hamil tua, kemudian kurma itu antep banget loh. Ya ini beda kalau seandainya ini pohon jambu biji misalnya, ya itu digoyang insya Allah banyak yang turun. Ini enggak. Tapi apa yang bisa kita tarik dari sini? Menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan rezeki sebagaimana turunnya tadi apa? Turunnya kurma itu tetap harus ada ikhtiar. Ya, dan ikhtiar itulah yang kemudian diajarkan kepada Maryam dan kepada kita. Meskipun enggak seberapa, tapi itu sebagai pelengkap syarat bahwasanya manusia kalau ingin mendapatkan rezeki harus ada ikhtiar. Dan yang kedua dari cerita Maryam menunjukkan bahwasanya apa? Ya, ikhtiar itu ya tidak bisa dijadikan sebagai penentu tunggal. Padahal kita tahu kalau seandainya cuma goyang dengan kekuatan wanita lagi yang sudah hamil tua, insya Allah ya nggak akan goyang. Tapi apa yang terjadi kisah ini? Kurma itu akhirnya berjatuhan dan itu dijadikan sebagai asupan untuk ya Maryam, akhirnya dengan izin Allah nggak lama melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi hati-hati dengan pemahaman orang-orang yakni Jabariyah. Yang kedua, ya ada yang malah sebaliknya, menganggap ikhtiar, usaha, upaya, effort manusia itu penentu ya keuntungan dan tidaknya orang bekerja, penentu sukses dan gagalnya seseorang di dalam yakni beramal. Itu disebut yakni dengan qadariyah. Lah ini qadariyah itu enggak
percaya dengan adanya rezeki di tangan Allah, tapi rezeki ada di tangan manusia sepenuhnya. Lah ini pun sesat. Makanya manusia itu ada di persimpangan, hati-hati. Antara percaya bahwasanya Allah itu sebagai pemberi rezeki dan manusia itu nggak usah bekerja, nggak ada guna. Itu Jabariyah. Selanjutnya ada yang percaya rezeki ada full di tangan manusia, dia bekerja dapat, nggak bekerja ya nggak akan dapat. Allah nggak ada kaitannya. Ini namanya apa? Yani Qadariyah. Hati-hati dalam ilmu akidah ketika kita membahas tentang qada dan qadar ini sangat penting sekali. Kalau kita nggak ya benar di dalam memahami kaidah ini, besar kemungkinan masuk dalam Jabariyah atau masuk dalam yani Qadariyah. Termasuk yani tadi Qadariyah percaya bahwa 100% dari kita dan lain sebagainya. Saya sering yang disampaikan yani jamaah dirahmati Allah. Ya. Kenyataannya ketika orang itu sudah all out buka lapaknya 24 jam. Ya, ternyata ada juga yang nggak dapat keuntungan atau keuntungannya tidak lebih besar daripada orang yang buka cuma berapa? 1 jam 2 jam ya ini saja. Kalau seandainya kita kaitkan dengan kaidahnya orang Jabariyah, keuntungan kesusahannya tergantung kepada besarnya effort dan usaha kita. Lah ini warung-warung 24 jam, maaf loh saya bukan mengkerdilkan, bukan untuk merendahkan orang yang punya profesi. Ya, baik itu dodolan warung kopi 24 jam atau jualan yani es teh misalnya. Baik, jamaah dirahmati Allah. Tapi kenyataannya kan, saya nggak merendahkan, jarang atau kita bisa lihat ya orang-orang seperti ini mampu mengungguli orang-orang yang datang ke kantor cuma untuk 2-3 jam saja. Berarti ada kaidah yang salah. Salah betul. Ya, berarti tidak bisa dipraktekkan kaidahnya orang-orang yani Qadariyah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah ada di tengah. Yakin rezeki itu satu-satunya dari Allah. Itu yang pertama. Tapi harus ada ikhtiar sebagaimana Allah mengajarkan kepada ibunya Nabi Isa sampai tadi Maryam. Nah, adapun nanti dapatnya sekian dan yani apa? Sedikit atau yani banyak, nanti insya Allah kita akan yani sampaikan. Taib. Yang kedua, kita harus beriman yani pula berkaitan dengan rezeki. Yani bahwa rezeki ya itu telah tertakar dan yani tidak akan tertukar. Taib. Ini adalah yani sebuah kaidah yang penting. Allah Subhanahu wa taala berarti sumbernya satu rezeki itu. Ya. Makanya kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari tempat-tempat dan mungkin ya pintu-pintu yang tidak kita sangka-sangka. Itu menunjukkan apa? Memang satu-satunya memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah mau tutup, mau kukut, hujan-hujan nggak ada pembeli, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Tidak dari jualan kita, tapi ternyata dari apa? Yani dari sisi yang lain. Pulang-pulang meskipun jualan kita nggak ada yang laku, pulang ternyata ada yang ngasih umroh misalnya. Rezeki nggak ini? Ya. Lah, seperti ini jamaah dirahmati Allah, ini adalah rezeki. Ya. Artinya coba kalau kita kaitkan yani dengan kaidahnya tadi, itu nggak akan mungkin masuk. Kaidahnya orang-orang Qadariyah, pokoknya ada di tangan kita. Keuntungan kayak gini-gini ada di tangan kita. Sebanyak mana usaha kita kerahkan, sebanyak itu pula kita. Ya, ternyata kenyataannya nggak seperti itu kan. Banyak kita juga seringkali merasakan rezeki datang dengan tiba-tiba tanpa kita sangka, meskipun kita sudah berusaha sebelumnya. Lah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait bahwa rezeki ini sudah tertakar. Tertakar itu artinya sudah ditentukan. Berarti tidak akan tertukar dan tidak akan salah sasaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tetap merujuk kepada Allah rizquha.
Artinya setiap makhluk hidup di atas muka bumi ini pasti sudah ditentukan rezekinya dan tidak akan tertukar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Taib, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wa ardi bi khamsina alfasana." Semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki, ajal dan lain sebagainya sebelum langit dan bumi diciptakan berapa tahun? 50 ribu tahun. Dan yang terakhir sebagai penutup yakni jamaah, kaidah yang penting yakni juga kita harus beriman. Ya, jadi ternyata pembahasan rezeki itu ada kaitannya dengan kesempurnaan yakni iman, terutama iman qada dan qadar. Apa yang ketiga? Beriman bahwa ya tidaklah yakni sempurna rezeki seseorang yakni kecuali telah sempurna yakni ajal. Subhanallah. Jadi nggak usah apa? Nggak usah khawatir. Ya. Nggak usah yakni khawatir karena yang namanya ajal dan rezeki ini berjalan beriringan, habis bareng. Ya, makanya ini adalah kaidah ketiga. Allah memberi rezeki. Rezeki itu sudah ditentukan kepada kita, dan rezeki itu pasti akan juga yakni habis bersamaan dengan datangnya yakni ajal dan kematian yakni kita. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh, karena saya pernah saya sampaikan, saya lupa di sini tempat yang lain ya. Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah taala, beliau pernah bercerita ketika dia sedang ngisi kajian, dia katakan di tempat ini dulu syekhku menyampaikan kisah ini dan aku ingin menyampaikan kepada kalian. Ya. Jadi dulu dia menjadi murid, subhanallah, ketika dia menjadi syekh, ya dia diberikan kesempatan untuk mengisi majelis di tempat yang dulu syekhnya itu ngisi di situ. Lah ada satu kisah yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga. Dia bercerita, jamaah dirahmati Allah, dahulu ya syekhnya ini haddatsana katanya. Ini kisah nyata. Ya, bercerita syekhnya di tempat ini pula kata dia, ada seseorang yang terperosok ke dalam sumur katanya. Ya. Orang-orang sudah menyangka orang ini sudah mati. Akhirnya kemudian diambil tubuhnya, ditarik dan dibawa ke atas. Ternyata ia masih apa? Masih hidup. Masih hidup. Ya. Tak lama ya nih kemudian orang-orang ya biasanya kalau bisa bernafas biasanya dikasih apa? Air. Ada orang langsung ngasih susu. Ngasih susu. Setelah dia habiskan susunya itu, tak lama kemudian dia bisa berdiri, ternyata terperosok lagi mati. Ya, apa yang bisa diambil dari pelajaran di sini ya nih jamaah? Ya, memang itu segelas susu yang dia minum terakhir itu memang adalah jatah rezeki paling akhir. Subhanallah. Dan itu nggak akan. Kalau belum waktunya rezeki itu habis, meskipun orang sudah menyangka gini, ya kalau belum, pasti ada saja caranya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia menyempurnakan rezekinya. Maka ajal, kata Syekh, ya dengan rezeki itu akan berjalan yakni seiringan. Makanya di dalam hadis yang keempat kalau nggak salah dalam Arba'in Nawawiyah, ya, ketika inna ahadakum yujma'u khalqu fi baiti ummi arba'ina sana dari Abdul Ibnu Mas'ud, ya, ketika ruh sudah ditiupkan maka di situ akan ditentukan, ya, hadis dari Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, akan ditentukan apa? Ajalnya, rizkinya, kehidupannya, apakah termasuk sakiyun, orang yang sengsara, atau orang yang sa'idun. Lah itu juga akan habis secara bersamaan. Ajalnya akan habis bersamaan dengan sempurnanya rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu
yani wa ta'ala. Nah, jamaah dirahmati Allah, pada saatnya nanti kita akan sampaikan faedah yang ini yang keberapa ini? Ketiga ya. Yang keempat dan yang kelima. Yang keempat ya, rizki ya itu ada di langit. Lah itu menunjukkan bukan rezekinya tapi sang pemberi yakni rizki. Berarti Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Mau nggak mau nanti kita akan sampaikan. Berarti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yakni ada di langit. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya ya, rezeki terbesar itu apa? Rezeki terbesar itu apa? Yakni jannah. Ada yang mengatakan bahwasanya keberadaan jannah itu di mana? Yakni di langit. Dan ini tidak berlaku untuk neraka karena neraka bukan termasuk rezeki. Makanya wa fis samai rizqukum. Semua rezeki itu banyak. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, semua rezeki itu banyak. Tapi rezeki yang paling agung itu adalah jannah. Pertanyaannya, kenapa dikaitkan dengan as-sama? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal ini menjadi petunjuk wa fis samai rizqukum. Kalau kita kaitkan dengan jannah, berarti keberadaan jannah itu ada di langit. Hal itulah yang pernah dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Makanya di dalam surat Al-Mutaffifin nanti kita akan sampaikan ya, innal abrara lafi illiyin ya. Tapi innal fujara lafi sijjin. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan sijjin itu ada di bawah. Sedangkan illiyin al-a'la ula di mana? Di atas. Berarti menunjukkan bahwasanya jannah keberadaannya di atas dan jannah itu sudah diciptakan. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan yang coba? Ada pertanyaan? Ibu-ibu jelas ya, ya? Insyaallah. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan insyaallah. Menyisakan yang dua baru nanti kita akan masuk pada fama rabbis sama'i wal ardi. Ya, innahu lahaqqun. Ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala ya, sampai yang bersumpah ingin menunjukkan begitu banyaknya rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Taib. Sedikit ya tadi ya. Wa ma tu'adun itu ini ya. Dan apa yang sudah dijanjikan. Dan apa yang sudah dijanjikan ya ini. Ya, ada di dalam surat yakni Az-Zariyat ayat 22. Artinya yang sudah ditentukan, yang sudah dijanjikan itu artinya akan berakhir dengan berakhirnya apa? Kematian. Baik. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.